untuk pengantar, di sini kita akan membahas mengenai definisi hukum humaniter. Nah, apa sih hukum humaniter itu? Hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi atau meminimalisir dampak dari kemanusiaan atas konflik bersenjata atau untuk membatasi dampak dari korban atas konflik bersenjata. Hukum humaniter juga kadang dikenal dengan hukum perang, namun keduanya juga berbeda. Hukum humaniter memiliki beberapa tujuan, di antaranya itu melindungi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, mengatur penggunaan alat dan metode peperangan, membatasi penderitaan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata, menjamin HAM yang fundamental bagi tawanan perang. Dasar hukum dari hukum humaniter sendiri ada hukum Den Haag dan juga hukum Jenewa. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kasus humaniter ataupun kasus kejahatan perang antara perang saudara di Yaman dan juga Arab Saudi, dan sampai saat ini perang tersebut masih berlanjut. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga para sekutunya ikut memerangi Yaman. Nah, di sini kita akan mengupas kenapa hal tersebut dapat terjadi. Pada awalnya, konflik perang ataupun konflik yang terjadi di Yaman terjadi dan bermula dari adanya protes terhadap pemerintah yang muncul di daerah utara dan selatan Yaman pada pertengahan Januari 2011. Aksi protes tersebut disebabkan oleh adanya isu pemerintahan Yaman yang akan mengubah konstitusi negara, pengangguran, kemiskinan, dan korupsi, beserta menuntut pengunduran diri Presiden Yaman yang bernama Ali Abdullah Saleh yang sudah mendapatkan perlawanan sejak pemerintahannya melalui penasihat pemerintahannya sejak 2009. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2011, sebanyak 10.000 demonstran turun ke kota besar seperti Sanaa, Aden, dan Taiz. Konflik perang sipil di Yaman diperparah dengan adanya intervensi dari negara seberang, yaitu Arab Saudi dan koalisinya, yang direalisasikan pada tanggal 25 Maret 2015 sebagai bentuk operasi militernya di Yaman dalam melawan pemberontak Syiah Houthi yang merupakan pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang diakui keberadaannya secara hukum internasional. Sedangkan Houthi sendiri merupakan kelompok bersenjata dan juga kelompok pemberontak yang kemudian menduduki wilayah Yaman. Wilayah yang awal diduduki mereka adalah ibu kota Yaman, yaitu Sanaa. Kemudian Saudi mengirimkan 150.000 tentaranya, kemudian membentuk koalisi dengan 10 negara lain untuk melakukan serangan udara ke Yaman. 10 negara ini yakni Yordania, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lainnya yang ikut terlibat dalam serangan udara yang menyasar milisi Houthi yang mendekati kota Aden. Operasi militer ini digelar segera setelah negara-negara Teluk kecuali Oman memutuskan untuk menghentikan pemberontakan Syiah Houthi di Yaman. Mengikuti permintaan Presiden Mansur Hadi yang mengungsi ke Arab Saudi seusai ibu kota Sanaa jatuh ke tangan pemberontak Houthi. Kemudian pada tahun 2019, serangan paling mematikan selama intervensi koalisi negara-negara Arab di Yaman terjadi. Nah, peperangan ini terus berlangsung, namun puncaknya pada tahun 2019. Negara-negara Arab dan koalisinya di Yaman, tepat pada Minggu tanggal 1 September 2019, melancarkan serangan udara terhadap sebuah fasilitas pemberontak Houthi yang diperuntukkan sebagai penjara untuk menahan tawanan-tawanan perang. Serangan udara tersebut menewaskan setidaknya 100 orang termasuk tawanan perang yang terdapat di dalamnya. Koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan bahwa sasaran serangan udara tersebut adalah sebuah fasilitas kelompok Houthi di mana pemberontak menyimpan drone atau pesawat tidak berawak dan juga rudal yang merupakan senjata yang mereka gunakan untuk memerangi negara di Semenanjung Arab. Tetapi
Pihak Houthi mengatakan serangan itu menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai penjara, bukan tempat untuk menyimpan drone ataupun pesawat tidak berawak dan serta rudal ataupun amunisi perang. Pada tanggal 25 Agustus 2019, pemberontak Houthi melancarkan serangan balasan dengan kode Operation Victory from God dengan menyerang pasukan koalisi dan milisi pro-Saudi untuk mengambil alih kembali wilayah yang telah direbut oleh koalisi negara-negara Arab di wilayah utara Yaman. Operasi balasan tersebut telah berhasil sehingga pasukan koalisi dan milisi pro-koalisi dapat dikepung oleh pemberontak Houthi. Selama pengepungan ini, Angkatan Udara Koalisi melakukan serangkaian serangan terhadap fasilitas strategis milik pemberontak Houthi guna mendukung pasukan darat dan milisi yang terkepung. Salah satu bentuk bantuan udara dilakukan pihak koalisi adalah pencarian dan penghancuran gudang persenjataan drone misili milik pemberontak Houthi. Pada tanggal 1 September 2019, Koalisi Negara Arab melancarkan suatu serangan ke fasilitas penahanan milik Houthi di kota Damhar. Serangan ini dilakukan sebagai upaya koalisi negara-negara Arab dalam mencari dan menghancurkan gudang penyimpanan drone dan misil. Serangan terhadap fasilitas penahanan ini dilakukan dengan menggunakan serangan udara yang dilakukan pada dini hari yang mengakibatkan lebih dari 100 non-kombatan ataupun warga sipil menjadi korban. Fasilitas penahanan tersebut berisi tahanan-tahanan politik serta milisi pro-koalisi yang ditawan dalam suatu kompleks bangunan bekas sekolah di utara kota Damhar. Nah, alasan mengapa Arab Saudi melakukan penyerangan kepada negara Yaman, yang pertama itu ada alasan politik dan kemudian terjadinya intervensi dalam konflik Yaman. Kemudian itu adalah alasan Arab Saudi mempertahankan stabilitas keamanan sebagai faktor utama pendorong Arab Saudi melakukan intervensi. Kemudian adalah posisi strategis Yaman demi keamanan ekonomi Arab Saudi. Ingat, di Yaman sendiri ada Laut Merah dan juga terusan Suez yang merupakan jalur perdagangan laut dunia yang paling penting. Nah, di mana negara Arab sendiri merupakan negara penghasil minyak terbesar yang kemudian jika ingin mengirimkan minyak melewati jalur laut, dan yang paling efektif dan yang paling cepat adalah melewati jalur Laut Merah. Nah, jika mereka tidak mengambil alih ataupun membantu pemerintahan berdaulat Yaman yang bukannya kelompok Houthi, maka hal ini akan menjadi ancaman untuk perekonomian negara Arab. Kemudian ada alasan ideologis. Negara Arab melakukan intervensi dalam konflik Yaman adalah penyebabnya muncul saat adanya dampak Arab Spring tahun 2011, di mana di sini Yaman sendiri adalah korban proxy war yang terjadi antara Iran yang beraliran Syiah dan Arab Saudi yang beraliran Sunni. Proxy war adalah di mana dua negara yang sedang bersaing dan saling adu kekuatan secara tidak langsung di daerah konflik. Beberapa negara yang terlibat koalisi dengan Arab Saudi, yakni antaranya adalah Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Maroko, Sudan, Yordania, dan Mesir yang turut berkontribusi melakukan serang udara secara masif. Arab Saudi membentuk koalisi internasional untuk mengembalikan kedudukan Hadi yang merupakan presiden resmi dan diakui secara internasional oleh dunia. Perbedaan ideologi politik mendorong terciptanya polarisasi yang kuat antara Iran dan Arab Saudi yang kemudian memberi dampak pada seluruh aspek ekonomi, politik, dan sosial di Yaman. Pada konflik Yaman tidak dipungkiri bahwa Iran memiliki kepentingan untuk melakukan proxy war di Yaman dengan memberikan bantuan-bantuan serta mengakui bahwa Houthi merupakan pihak yang berkuasa di Yaman. Kemenangan pemberontakan Houthi terhadap pemerintah akan memberikan keuntungan berupa akses perdagangan di wilayah Laut Merah yang dapat meningkatkan pengaruh Iran di kawasan tersebut. Dengan Iran membantu pemberontakan Houthi, artinya Iran telah berhasil memaksa Arab Saudi terlibat dalam konflik yang mahal dan mungkin tidak dapat dimenangkan. Selama rentang tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi penyitaan di wilayah Laut Merah oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, Prancis, serta Australia terhadap pengiriman senjata yang ditujukan kepada pemberontak Houthi. Senjata-senjata yang disita merupakan persenjataan yang diproduksi di Iran. Persenjataan tersebut berupa drone tanpa awak yang digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara milik koalisi negara Arab.
Dan kita masuk ke dalam analisis bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan koalisi negara-negara Arab dalam serangan udara ke fasilitas penahanan milik pemberontak Houthi di kota Damar. Sebenarnya dalam pandangan kedua hal tersebut ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Houthi sendiri merupakan pemberontak. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap orang. Serangan udara yang dilakukan pihak koalisi negara-negara Arab dalam kasus ini merenggut nyawa hingga lebih dari 100 orang yang kebanyakan diantaranya merupakan non-kombatan atau warga sipil yang merupakan tahanan politik. Hal tersebut merupakan permasalahan dalam serangan udara di mana menentukan pihak kombatan maupun non-kombatan menjadi lebih sulit karena dilakukan lewat udara. Warga sipil merupakan orang yang bukan termasuk ke dalam anggota angkatan bersenjata dari suatu milisi atau suatu negara yang tidak ikut terlibat dalam situasi permusuhan konflik bersenjata atau perang militer. Maka dalam hal ini tidak boleh dibunuh ataupun tidak boleh menjadi sasaran militer. Sedangkan kombatan adalah bagian dari warga sipil yang punya kualifikasi militer yang dididik, dibentuk, dan dilatih untuk melakukan pertahanan negara secara militer. Serangan udara yang dilakukan dalam kasus ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum humaniter terhadap non-kombatan. Kedua negara itu melancarkan serangan udara dan laut untuk melawan kelompok Houthi pada Jumat 12 Januari 2024. Hal ini dapat dilihat serangan dilakukan usai Houthi menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah. 1 tahun 1977 yang berbunyi, di sisi lain, Houthi mengaku serangan mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap kelompok Hamas dan Palestina di jalur Gaza. Atau alat-alat tempur yang akibatnya tidak dibatasi. Sebelumnya Houthi menyerang sejumlah kapal yang hendak menuju Israel pada Selasa 9 Januari 2024. Adalah menyerang tanpa membeda-bedakan. Houthi melancarkan serangan besar-besaran dengan belasan drone dan rudal. Kemudian dalam klaimnya, serangan Houthi semakin intensif usai konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Bukti apakah benar pemberontak Houthi menyimpan misil dan drone di kompleks sekolah tersebut. Kemudian pelanggaran terhadap objek serangan udara yang terjadi pada 1 September 2019 di kota Damar merupakan serangan paling mematikan dari pihak koalisi negara-negara Arab selama intervensi mereka dalam konflik Yaman. Pengeboman yang dilakukan oleh pihak koalisi sejatinya menyasar kepada pusat komando dan gudang penyimpanan drone milik pemberontak Houthi. Dalam pembelaannya, pihak koalisi menyatakan bahwa pemberontak Houthi menggunakan sekolah sebagai fasilitas penahanan bagi para tawanan perang di dalamnya. Dan pemberontak Houthi memang terbiasa menggunakan fasilitas sipil untuk dipergunakan sebagai basis komando dan pertahanan. Pada kasus ini dapat dinyatakan bahwa serangan dilakukan oleh pihak koalisi merupakan sebuah pelanggaran terhadap objek-objek sipil berdasarkan pasal 52 Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Maka sudah ditentukan apa yang dimaksud dengan objek sipil dan sasaran militer, yakni objek-objek sipil bukan merupakan sasaran serangan atau tindakan balasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Serangan harus dinyatakan pada sasaran militer. Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasi, tujuan, atau kegunaan dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, dan apabila objek-objek tersebut dihancurkan, baik keseluruhannya maupun sebagainya dikuasai atau dinetralisir dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti. Ketiga, dalam hal terdapat ragu-raguan tentang apakah suatu objek bisa digunakan untuk tujuan non-militer seperti tempat ibadah, rumah atau sekolah digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, maka hal demikian harus dianggap sebagai tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Suatu sasaran militer harus memiliki beberapa syarat, di antaranya objek yang karena sifatnya, lokasi, atau tujuan penggunaan dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, objek yang apabila dihancurkan seluruhnya maupun sebagainya dikuasai atau dinetralisir, maka dapat memberikan keuntungan militer yang pasif. Selanjutnya ada pasal 54 ayat 1 Protokol Tambahan 1 menegaskan bahwa objek-objek dan sasaran-sasaran tersebut tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan suatu aksi militer. Oleh karena itu, prinsip pembeda pada dasarnya membedakan target yang sah antara objek militer dan target yang tidak sah, yaitu objek sipil. Nah, dalam kasus ini Arab Saudi dan koalisinya telah melanggar ataupun terjadi pelanggaran kejahatan perang di mana mereka membunuh warga non-sipil di Yaman dan juga menyerang objek-objek non-militer ataupun objek-objek sipil. Mungkin sekian video ini, semoga dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan. Jika ada kata yang kurang, saya akhiri. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.